Sementara, terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi dana hibah pokok pikiran atau POKIR untuk kelompok masyarakat atau POKMAS tahun 2019 sampai tahun 2022 yang menyeret Hasanuddin anggota Komisi A DPRD Jatim dari fraksi PDI Perjuangan yang saat ini ditahan oleh KPK RI, Denny Wicaksono, Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Jatim sekaligus Wakil Ketua DPRD Jatim mengungkapkan, partainya menghormati proses hukum yang sedang berjalan terhadap Hasanuddin. Terkait penahanan itu sendiri, Denny menegaskan, partainya akan mengambil tindakan tegas karena memang sudah masuk ke dalam kategori pelanggaran. Menurutnya, PDI Perjuangan saat ini sedang berbenah, melakukan perbaikan dan perubahan, baik internal partai maupun petugas-petugas partai yang ada dimanapun, baik secara struktural, legislatif, maupun eksekutif. Terkait penahanan itu memang partai akan mengambil tindakan tegas, karena memang sudah masuk kategori pelanggaran berat. Artinya dicopot ya? Iya. Sanksi pencopotan secara di internal partai. Tambah? Pak, izin. Terkait kasus sendiri yang dialami oleh Pak Hasan ya, itu apakah ada dampak tersendiri secara internal di PDI atau bagaimana? Ya, memang kalau kami melihat bahwa partai ini kan sedang berbenah, dalam artian kami juga akan melakukan perbaikan, perubahan baik internal partai maupun petugas-petugas partai yang ada di manapun, baik di struktural, legislatif maupun eksekutif. Jadi kami akan menertibkan seluruh kader dan struktur partai kami. Siapa? Terima kasih. Seperti diketahui, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Timur atau DPRD Jatim dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Hasanuddin akhirnya mengenakan rompi tahanan KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi. Politisi Dapil Gresik Lamongan ini menjadi tersangka karena diduga terlibat korupsi dana hibah pokok pikiran atau POKIR untuk kelompok masyarakat atau POKMAS tahun 2019 sampai tahun 2022 yang melibatkan Kusnadi ex-ketua DPRD Jatim periode tahun 2019 sampai tahun 2024. Pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, saat siaran pers menjelaskan, tersangka Hasanuddin memegang kendali distribusi anggaran untuk 6 daerah, yakni Kabupaten Gresik, Bojonegoro, Trenggalek, Pasuruan, Malang, dan Pacitan. Hibah Kusnadi sendiri diungkap KPK pada periode tahun 2020 sampai tahun 2022 mendapat hibah total 397 miliar rupiah. Adapun rinciannya, pada tahun 2019 senilai 54,6 miliar rupiah, pada tahun 2020 senilai 84,4 miliar rupiah, pada tahun 2021 senilai 124,5 miliar rupiah, dan tahun 2022 senilai 135,2 miliar rupiah. Selain Hasanuddin alias HS, tersangka lain yang ikut ditahan KPK antara lain Jody Pradana Putra alias JPP pengusaha asal Blitar, Sukar alias SUK mantan kepala desa atau Kades di Tulung Agung, dan Wawan Kristawan alias WK warga Tulung Agung. Kemudian dari jatah POKIR saudara Kus tersebut diantaranya didistribusikan masing-masing, ya. Pertama kepada HAS sebagai korlap yang memegang dana POKMAS di 6 daerah, yaitu Kabupaten Gresik, Bojonegoro, Trenggalek, Pasuruan, Malang, dan Pacitan. Kemudian yang kedua ke saudara JPP sebagai korlap yang melakukan pengkondisian dana POKMAS di 3 daerah, yaitu di Blitar, Kota Blitar, dan Tulungagung. Ya. Sedangkan saudara SUK bersama saudara WK dan saudara AR sebagai korlap bertugas mengelola dana POKMAS di Kabupaten Tulungagung. Selanjutnya masing-masing koordinator lapangan atau korlap membuat proposal permohonan dana hibah dengan menentukan jenis pekerjaannya sendiri, membuat rencana anggaran biaya RAB sendiri, dan laporan pertanggungjawaban LPJ sendiri. Nah, di sini kesalahannya.